Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan nikmat ya, sehingga kita hari ini tetap belajar, bersemangat untuk menjadi anak-anak yang sukses. Ini kondisi pandemik memang harus kita hadapi anak-anakku sekalian ya. Siapkah untuk menjadi anak yang sukses? Siap. Luar biasa. Baik, Mas Arvin sudah hadir ini, Pak Ketua Kelas. Alhamdulillah sehat. Ini Ustadz yang saya sukai dari Mas Rafin, itu selalu sehat dan mengucapkan alhamdulillah. Baik, kita awali pagi ini Mas Rafin dengan berdoa bersama-sama. Mari membaca doa sebelum belajar. Alhamdulillah kita sudah belajar mengawali kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Teman-teman, anak-anakku sekalian yang hadir hari ini, semoga Allah memberikan sehat semuanya. Yang tidak masuk hari ini diberi kesehatan oleh Allah dan bisa belajar untuk tetap menjaga sehatnya. Mas Abi, kemarin itu kita sudah belajar tentang apa ya? Interaksi sosial kan? Oh, alhamdulillah, interaksi sosial ya. Oh iya, benar. Terima kasih Mas Abi sudah menjawab dan masih ingat jawabannya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Kita akan belajar tentang lembaga sosial yang ada di masyarakat. Kita belajar hari ini, kita ingin mengetahui tentang pengertian dan syarat-syarat lembaga sosial. Apa sih pengertian itu dari lembaga sosial? Apa sih syarat-syaratnya sesuatu itu bisa menjadi lembaga sosial? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mengetahui nanti terakhir fungsi dan macam-macam lembaga sosial. Yang ketiga, kita harus mengetahui mampu kalian nanti bisa menjelaskan tentang fungsi dari lembaga-lembaga sosial. Jadi nanti Ustadz akan bikin kelompok-kelompok kecil, breakout, dan kalian diskusi di situ terkait dengan fungsi dari lembaga sosial. Oke, nah selain itu Ustadz akan melakukan penilaian kepada kalian. Ada 3 yang akan Ustadz nilai, nak. Yang pertama adalah tentang sikap. Bagaimanakah sikap kalian ketika belajar hari ini? Kemudian bagaimanakah pengetahuan kalian untuk belajarnya hari ini? Dan yang terakhir, penilaian yang akan Ustadz nilai juga adalah keterampilan kalian menjawab. Oke, begitu nak ya? Siap. Oke, kalau begitu Ustadz tanya sekarang kepada Mas Rasyad, apakah setiap manusia bisa hidup sendiri, Mas Rasyad? Enggak bisa. Enggak bisa. Oke, luar biasa jawabannya Mas Rasa. Ustadz 1 bintang untuk Mas Rasa. Nah, setiap manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup bersama karena ada kebutuhan. Betul apa yang dikatakan Mas Rasa. Apa yang dibutuhkan sekarang oleh Mas Rasa supaya bisa hidup? Tempat tinggal. Oke, tempat tinggal berarti di rumah ya. Nah, sekarang Ustadz tanya, ini kira-kira di mana? Sekolah. Di situ ada siapa? Ada hubungan interaksi sosial. Alhamdulillah. Bagus, ada hubungan di antara mereka. Berarti tadi kamu lihat gambar ya? Ada gurunya enggak? Ada muridnya enggak? Tujuannya untuk apa? Dari itu terciptanya hubungan antara guru dan murid gitu. Oke. Mengajar. Sehingga ada aturan enggak di situ? Ada. Oke, berarti sebuah aturan yang mengatur hubungan siapa? Antar guru dan murid. Untuk mencapai apa? Agar disiplin gitu. Oke, itulah Mas Rafin yang disebut dengan lembaga sosial. Nah, oke, luar biasa. Ustadz kasih bintang 2 untuk Mas Rafin. Berarti kalau gitu lembaga sosial itu apa, nak? Sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Anak-anakku sekalian, ini ada syaratnya. Yang pertama tadi adalah syaratnya harus memiliki aturan. Yang kedua adalah siapa yang harus patuh? Masyarakat yang berada di pasar tersebut. Mengapa kita kok harus wajib tahu, Mas Kemar? Kalau kita nggak tahu aturannya, nanti itu susah untuk mengikuti. Oke, luar biasa jawabannya. Betul, kita harus mengetahui. Maka syarat yang ketiga, saling memahami untuk mengetahui kebutuhannya. Begitu. Oke, Ustadz percepat nih. Yang keempat aturannya adalah kita harus sadar bersama-sama untuk mengikuti aturan itu untuk jangka panjang. Alhamdulillah. Baik, ini kita sudah belajar terkait dengan pengertian dan syarat-syaratnya, nak ya. Ustadz akan tanya kepada beberapa kelompok yang lain
tebak-tebakan ya. Kira-kira ini termasuk lembaga apa? Saya Ustaz. Siapa namanya? Abi. Mas Abi. Oke, Mas Abi silakan dijawab. Kira-kira ini lembaga apa? Lembaga keluarga. Oke, kita buktikan Mas Abi ya. Apakah benar ini lembaga keluarga? Jawabannya adalah betul, 100 untuk Mas Abi. 1 bintang untuk Mas Abi. Luar biasa. Ini adalah lembaga keluarga. Oke, kita lanjut. Kita akan berbagi kelompok. Kalian diskusi di kelompoknya masing-masing. Tugasnya ada mencari apa sih persoalan selama ini yang ada di pasar. Kalau begitu, apa sih fungsinya pasar dan perannya pasar di masyarakat? Silahkan kalian masuk ke breakout-nya masing-masing. Kalau persoalannya, kalau saya bercicing robo-robo diskusi dengan kelompok ya, dengan kawan-kawannya. Nanti dipresentasikan Mas Rafin hasil diskusinya. Menurut Rasya apa? Nah, begitu. Menurut Nayaka apa? Begitu. Begitu nak. Ayo silakan. Ustaz ke grup yang lain. Tanya aku Apa yang dihadapi? Ditulis. Oke, silakan Mas Nayaka nulis di chat terkait dengan persoalan-persoalan yang ya disampaikan ke Mas Rasa. Apa? Ketika kamu melihat masjid, apa persoalan yang satu aja. Nanti presentasi ya. Oke. Kira apa ya? Itu aja. Udah itu. Ya terjadi pertengkaran dengan kakakku, bla bla bla, selesai. Berarti Nizar sama Abdi kan udah terus. Itu aja. Udah. Oke. Perbedaan masalah pendapat doang kan. Oke, sudah kalian membuat apa namanya? Mengerjakan kelompok, membahas terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Nah, sehingga kalian bisa menemukan dari diskusi kelompok kalian, anggota kelompoknya mengambil sebuah kesimpulan bersama dari hipotesis kalian. Dari hipotesa kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata persoalan yang saya hadapi adalah ini. Ketika di pasar, ketika di rumah, dan ketika di sekolah, di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pendapat kami tentang beberapa masalah yang sering terjadi di dalam keluarga. Berbincang dan berbagi pendapat, kami menyimpulkan banyak dari kami yang menjawab tentang perbedaan pendapat. Karena terkadang terdapat hal yang membuat salah satu anggota keluarga bermasalah. Contohnya seperti anggota keluarga seperti orang tua, kakak, dan juga adik. Itu juga beberapa dari kami menyimpulkan cara untuk membicarakannya baik-baik agar perbedaan pendapat itu bisa hilang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa jawabannya Mas Abi, sungguh jelas dan menemukan titik-titik persoalan inti, dan kemudian Mas Abi memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. Oke, luar biasa. Allahu Akbar. Saya bangga dengan Mas Abi, Anda sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya dan menyampaikan jawabnya. Oke, ada Mas Rafin untuk menjelaskan hasil temuan. Silakan disampaikan. Silakan. Alhamdulillah, jadi hasil dari hipotesa kami dari berbagai pendapat dari seluruh anggota kami, yaitu tentang kan tadi yang dibahas adalah masjid. Jadi kami setuju bahwa masjid itu sekarang itu sepi. Jadi sepi pengunjung lah istilahnya. Masyarakat kurang antusias untuk ke masjid. Penyelesaian dari ini adalah pengenalan kepada masjid, bahwa masjid itu penting dan dapat kalau kita ke masjid dapat pahala gitu. Gitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pendapatnya Mas Rafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan saya tentang di pasar itu mulai dari kekurangan dulu. Ya, Kekurangannya tuh banyak. satu sebutkan. Kekurangannya itu nggak pakai masker, itu yang pertama. Satu. Sering itu. Nggak pakai masker, Wah, bagus. itu Dua. Rame Sekali. Rame dengan apa? Harus jelas. Ramenya tuh pas mau nyampe ke pasarnya tuh jalan macet. Oh, rame, jalan mau macet. parkir. Berarti persoalannya adalah jalan macet gitu. Oke, masuk. Tarik Pak Eko. Pak Eko. Tarik Gema. Ada lagi Kak? Yang tiga itu tempatnya kotor. Orang-orang kalau buang sampah itu misalnya gini loh, ada orang kan. Nah, orangnya itu jualan di pasar. Dia pulaan barang. Nah, habis itu kok pulaan sayur. Nah, wadahnya tuh nggak dibuang di tempat sampah, tapi dibuang di deket itunya tokonya gitu. Sembarang aja ya. Itu kotor. Akhirnya jadi kotor gitu ya. Solusinya kalau mulai dari sampah. Kenapa? Mulai dari sediakan tempat buat itu mulai dari sampah dulu ya, yang sampah sembarangan itu. Iya betul. Kalau yang sampah itu harus menyediakan tempat untuk membuang sampah. Oke. Kayak keranjang-keranjangnya gitu, kayak tong sampah yang kresek-kresek gitu. Yang kedua macet. itu yang macet. Yang nggak pakai masker. Yang nggak pakai masker, yang pakai masker gimana? Yang kalau nggak pakai masker itu diusahakan menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker nanti penyebaran virus corona semakin meningkat. Macet itu solusinya tempat parkir itu sudah penuh, maka itu sih nggak usah ke pasar, kan tempat parkirnya wis penuh daripada ngebuk-ngebuk di jalan. Gitu ya. Itulah jawaban kalian. Benar nak? Ustadz sharekan kembali. Nah, benar anak-anakku sekalian. Ini persoalan yang dihadapi di keluarga. Di lembaga keluarga itu, lembaga sosial ada namanya keluarga. Di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, anggota keluarga. Harapannya di keluarga itu menjadi bagian dari keluarga untuk saling menguatkan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, Ustadz akan memberikan soal kepada kalian dan kalian kerjakan di buku tulisnya masing-masing ya. Soalnya adalah apa persoalan-persoalan yang ditemukan dari setiap lembaga-lembaga, 5 poin lembaga itu yang ada. Dan solusinya seperti apa. Yang kedua, itu yang pertama. Soal yang kedua, kalian sebutkan nanti tujuan, apa yang dimaksud dengan lembaga sosial. Nah, di awal Ustadz sudah sampaikan lembaga sosial itu apa, macam-macamnya itu apa saja, dan syarat-syaratnya itu apa saja. Temukan persoalannya, tulis ya di bukunya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sebutkan definisi dari lembaga sosial. Yang ketiga adalah syarat-syarat untuk menjadi lembaga sosial itu apa. Yang keempat adalah sebutkan macam-macam lembaga sosial. Baik untuk kita semuanya. Yuk, kita sama-sama baca. Orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar. Tetapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Anak-anakku sekalian, jangan pernah berakhir Anda untuk berjuang. Jangan pernah malas untuk menjadi yang terbaik. Ayo, jangan berfokus pada kegelapan, tetapi mulailah menyalakan lilin-lilin harapan, karena dalam perjuangan hidup ini selalu ada harapan. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih, sampai berjumpa, dan kita akhiri pertemuan kita di siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sekalian. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.